Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zisan berkata dengan hormat, "Tuan, bagaimana dengan lebih dari 100.000 orang di bawah-bawahan Anda?" ucap Zisan. Tan Yun berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Saya akan memiliki menara ruang dan waktu berkualitas tinggi urutan ke-11 nanti, sehingga mereka dapat memasuki kultivasi." "Baiklah, ayo masuk dulu, aku akan menunggu Dewa Raja Bai Cheng mengirim menara. Juga, jika kalian sedang mengalami bencana, ingatlah untuk meninggalkan wilayah elit dan pergi ke luar kota tentara Qing Tian. Ketika Anda melewati bencana di luar kota Tianjun, pergi dan beritahu Dewa Raja Bai Cheng, dan biarkan dia mengirim seseorang untuk melindungi Anda," ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua orang menanggapi, dan memasuki menara Dewa Luar Biasa urutan ke-12 di halaman satu demi satu. Di menara yang berbeda, duduk bersila dan berlatih. 1 jam kemudian, Raja Dewa Bai Cheng datang ke Jing Mansion dan memberi Tan Yun 3 menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-11 berkualitas tinggi yang cocok untuk banyak orang untuk berlatih di menara yang sama, dan juga memberi Tan Yun 9 juta dewa berkualitas tinggi giok untuk membuka menara. Tan Yun dengan penuh terima kasih mengirim Ratu Bai Chengshen, menyingkirkan 2 menara ruang waktu, dan hanya meninggalkan 1 di halaman. Menara ruang waktu kualitas tertinggi urutan ke-11 dibagi menjadi 7 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 30.000 roh jahat ungu. Tan Yun membiarkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu terbang keluar dari menara Ling Qiao dan masuk ke menara ruang waktu kelas 11 tingkat atas. Ketika dia memberitahu roh jahat ungu, 1 hari di dunia luar, 180 tahun di menara, semua roh jahat ungu bersemangat. "Aku berharap wilayahmu meningkat sesegera mungkin," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mendorong, dia melangkah ke lantai pertama dari menara ruang waktu urutan ke-12 berkualitas tinggi. Tan Yun menghela napas lega, "Akhirnya, saya bisa berlatih sekali dengan ketenangan pikiran," ucap Tan Yun. Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata, dan mengeluarkan buah suci yang besar sambil memurnikan, sambil dengan cepat melahap esensi ilahi dari langit dan bumi, dan mulai berlatih. Di atas kepala Tan Yun, esensi surgawi yang kaya dari surga dan bumi berkumpul menjadi pusaran setinggi 10.000 kaki, melonjak ke alisnya, mencapai kolam spiritual, dan berubah menjadi tetesan kekuatan ilahi cair. Waktu berlalu, dan setelah 25 juta tahun di menara, kolam Tan Yun telah memadatkan embrio suci agung Hongmeng keempat, yang berarti dia telah memasuki suci agung kelas 4. Butuh 27 juta tahun lagi untuk memadatkan embrio suci agung kelima Hongmeng, dan dipromosikan menjadi suci agung kelas 5. Butuh 29 juta tahun untuk dipromosikan ke suci agung peringkat ke-6. Butuh 32 juta tahun untuk memasuki suci agung kelas 7. Butuh 33 juta tahun untuk memasuki suci agung tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 55 juta tahun lagi, dan dia tidak hanya dipromosikan menjadi suci agung kelas 9, tetapi dia juga menyentuh penghalang dari Raja Suci kelas 1. Pada saat ini, Tan Yun yang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya telah menghabiskan 201 juta tahun di menara, dan lebih dari 1850 tahun telah berlalu di luar, saya tidak tahu apa yang terjadi untuk Su Bing dan yang lainnya," ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan indera ilahinya, menutupi seluruh menara Dewa Ruang Waktu kelas atas 12. Tan Yun terkejut menemukan bahwa 7 istrinya, Feng Qingcheng, Ziyan dan lainnya gadis-gadis, berada di ranah alam yang terendah juga adalah Raja Suci kelas 1. Di antara mereka, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, Nangong Yuqin, Zhen Ji, Fang Ziqing, dan saudara kedua Wuxin Sangshen sudah menjadi Raja Suci kelas 2. Adapun calon ayah mertua Ouyang Duantian, Tian Lao, Huang Fu Guchong dan lain-lain, mereka adalah Suci Agung tingkat 8 dan Suci Agung tingkat 9. Tan Yun tersenyum, dia tahu bahwa mereka telah mundur di menara selama bertahun-tahun, dan itu normal bagi mereka untuk berlarian dan memiliki level yang lebih rendah dari mereka. Kemudian, Tan Yun mulai mengamati alam binatang. Ditemukan bahwa kera iblis pembunuh surga dan singa naga emas sudah menjadi binatang Raja Suci kelas 3.
Raja beruang naga Tianluo adalah binatang suci kelas 2, 7 raja klan lainnya, dan binatang suci Liger Xiaobai adalah binatang suci kelas 1. Tan Yun tersenyum puas. Ketika dia memeriksa Zisan, Patriark Roh Jahat Ungu, Tan Yun cukup terkejut, karena Zisan telah melangkah dari Raja Suci peringkat ketiga ke Raja Suci peringkat 9. Dan Miao Qingluan telah memasuki binatang Raja Suci kelas 8 dari binatang Raja Suci kelas 4 sebelum mundur. Apa yang membuat Tan Yun lebih senang adalah bahwa Xiao Longshe telah meroket dari alam binatang suci kelas 6 sebelum mundur ke binatang Raja Suci kelas 6. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa Xiao Longshe berlatih dengan kecepatan yang luar biasa adalah karena wilayahnya jatuh jauh setelah dia terjebak di jurang Dewa Pemakan. Tapi sekarang, baginya, sebelum dia dipromosikan menjadi yang tertinggi, tidak ada penghalang sama sekali. Tidak perlu melampaui malapetaka. Cukup waktu, alam dapat melambung sampai ke yang tertinggi. Tan Yun menarik kembali kesadarannya dan berkata dengan harapan, ketika alam Xiao Lao dan Qingluan lebih tinggi, sudah waktunya bagiku untuk mengambil inisiatif untuk memulai jalan balas dendam, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak segera meninggalkan menara untuk menghindari malapetaka. Ia harus terlebih dahulu mengolah tubuh bayangan Hongmeng urutan ke-23 dari kultivasi awal ke puncak dan kemudian melampaui malapetaka. Tan Yun masih duduk bersila, memejamkan mata, bermeditasi, dan datang ke jantung Hongmeng di tengah alisnya. Tan Yun berdiri tegak di langit Hongmeng, seperti penguasa dunia ini, menatap cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, berteriak, "Aku merindukan kekuatan yang kuat." Cairan surgawi Hongmeng, "Telanlah untukku," ucap Tan Yun. Stok cairan surgawi Hongmeng seperti naga melonjak ke langit, berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng yang ramping, menembus ke alis Tan Yun. Setelah cairan ilahi Hongmeng memasuki tubuh Tan Yun, itu mulai melahap seluruh tubuh Tan Yun, tulang, organ dalam, meridian luar biasa dan 8 meridian, dan bahkan salah satu organnya. Tan Yun duduk bersila, menggertakkan giginya. Dia menanggung siksaan yang melampaui daya tahan manusia. Dia berkeringat seperti hujan, fitur wajahnya berubah, matanya melotot, dan dia tampak sangat mengerikan. Di menara waktu, setelah Tan Yun menghabiskan 5 juta tahun yang sangat lama, tulang, organ dalam, dan 8 meridian yang ditelan oleh cairan surgawi Hongmeng di tubuhnya mulai perlahan beregenerasi. Setelah 6 juta tahun lagi, Tan Yun akhirnya menyelesaikan renovasi, yang berarti bahwa dia telah menyelesaikan kultivasi tahap puncak dari tubuh bayangan Hongmeng urutan ke-23. Ketika dia berhasil melampaui kesengsaraan dan melangkah ke Raja Suci kelas 1, dia dapat mengolah tubuh hegemoni Hongmeng tingkat 24 yang lebih kuat, yaitu tubuh pertempuran Hongmeng. Ketika dia mulai mengolah Primordial Battle Fisik, dia akan mendapatkan kekuatan magis baru, yaitu Primordial Battle Armor. Saat itu, Primordial Battle Armor dapat ditumpangkan dengan Death God Armor, dan kekuatannya akan meledak. Setelah Tan Yun menyelesaikan kultivasi tahap puncak dari tubuh pertempuran Hongmeng urutan ke-24, ia bergabung dengan baju besi pertempuran Hongmeng dan baju besi kematian untuk membentuk baju besi Hongmeng yang sangat kuat. Bas! Tan Yun membuka matanya tiba-tiba, dan napas yang kuat merembes keluar dari tubuhnya, membuat ruang di lantai pertama menara dipenuhi dengan celah ruang yang mengejutkan. Tan Yun perlahan bangkit, menyapu jubah ungu, melangkah keluar dari menara, muncul di halaman Jingfu, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang ke pintu keluar alam Dewa Elit. Ketika prajurit ilahi yang menjaga pintu keluar mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, dia tidak perlu Tan Yun mengeluarkan token untuk membuka gerbang para dewa. Setelah Tan Yun meninggalkan alam Dewa Elit, ia muncul di puncak Gunung Qingtian, datang ke istana para dewa, dan menemukan Raja Dewa Bai Cheng. "Yuner, kamu datang tepat pada waktunya, Pak Tua punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu," ucap Bai Cheng. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ramah. "Apa, ini ginseng Raja Suci, masih cukup banyak, totalnya 180, ucap Bai Cheng. 180, begitu banyak, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun melebar. Sebelum kematian Raja Dewa Yuan, Tan Yun ingin memerasnya untuk 100. Dan memberinya 3000 tahun, dia masih tidak bisa memikirkannya. Siapa yang memiliki andil besar untuk menghasilkan begitu banyak sekaligus, juga,
aku tidak memberitahu siapapun selain Dewa Raja Yuan tentang fakta bahwa aku membutuhkan ginseng Raja Suci, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun memikirkan ini, tiba-tiba terbangun, dan matanya menunjukkan kebahagiaan. Dia menduga bahwa itu pasti dikirim oleh putrinya Sueying Tianzun. Yuner, itu dikirim oleh Sueying Tianzun, namun Sueying Tianzun tidak datang ke sini, ucap Bai Cheng. Saat berbicara, Bai Cheng berkata dengan tidak percaya, Yuner, Sueying Tianzun memperlakukanmu dengan sangat baik, sangat bagus, bahkan jika dia adalah dewa, tetapi jika dia ingin mengumpulkan 180 Raja Ginseng Suci, dia harus menggunakan banyak koneksi, jika tidak mungkin untuk menemukan begitu banyak, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata sambil tersenyum, ini adalah berkah bagi generasi muda untuk mendapatkan bantuan dari Lord Sueying Tianzun, ucap Tan Yun. Setelah itu, Raja Bai Cheng tersenyum dan memberikan 180 akar ginseng kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima 150, dia memberikan 30 tongkat kepada Dewa Raja Bai Cheng, 20 tongkat di antaranya digunakan oleh cucunya, dan 10 tongkat sisanya dikirim ke Mu Feng oleh Dewa Raja Bai Cheng di kota militer diberikan kepada Suan Yuan Rou. Kalau begitu aku berterima kasih padamu untuk cucu-cucuku, Raja Dewa Bai Cheng tertawa dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengirim 10 ginseng suci ke kota militer Mu Feng untuk gadis rower itu, ucap Bai Cheng. Alasan mengapa Tan Yun memberi Suan Yuan Rou 10 bukan karena dia pelit, tetapi karena Suan Yuan Rou dipromosikan menjadi Raja Suci, dan hanya 3 yang bisa dikultivasikan sampai Kaisar Suci peringkat pertama. Dan Tan Yun meninggalkan 150 dari mereka, tentu saja karena ada begitu banyak orang di sekitarnya. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, sekarang, bagaimana Anda mencari besi meteorit besi dan pasir hisap emas ruang angkasa, ucap Tan Yun. Dewa Raja Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun beberapa dari 2 bahan pemurnian telah ditemukan, itu tidak cukup untuk memperbaiki menara ruang dan waktu, ucap Bai Cheng. Tan Yun tidak kecewa, dia tahu bahwa bahan dari 2 alat pemurnian utama sangat langka, dan tidak mudah untuk menemukannya hanya dalam waktu 1900 tahun. Yah, ini harus diambil perlahan, tidak perlu terburu-buru, kata Tan Yun. Iya, setelah Dewa Raja Bai Cheng setuju, cincin ilahi sering berkedip, dan sinar cahaya terbang keluar dari cincin ilahi, berubah menjadi 30 menara ruang waktu superlatif urutan ke-11 di depan Tan Yun. Setiap menara dibagi menjadi 7 lantai, dan lantai pertama dapat menampung 30.000 orang untuk berlatih. 1 hari di luar, 180 tahun di menara. Terima kasih, generasi muda menara telah menerimanya, di masa depan, generasi muda akan mengembalikan giok ilahi yang Anda beli dari menara, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan 30 menara, dia membungkuk sedikit. Hehehe, apa yang tidak bisa dibayar kembali? Dewa Raja Bai Cheng tersenyum ramah, dalam hatiku, kamu adalah keluargaku, ucap Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng menepuk bahu Tan Yun, pergilah, lakukan pekerjaanmu, ucap Bai Cheng. Baiklah, ucap Tan Yun tersenyum, Raja Dewa Bai Cheng baik padanya, dan dia akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit. Setelah 1 jam, dia terbang keluar dari kota militer Qingtian dan terbang menuju langit timur. 2 hari kemudian, Tan Yun berlama-lama di langit di atas Xiong Feng yang tandus, siap untuk memulai malapetaka. Boom! Saat Tan Yun memicu penghalang alam Raja Suci, ada embusan angin dan guntur dan kilat di atas pegunungan, dan awan gelap yang mengepul berkumpul di atas kepala Tan Yun seperti gunung yang gelap gulita. Hanya dalam beberapa saat, langit di atas kepala Tan Yun, kehampaan dalam radius 400 juta keabadian, benar-benar tertutup oleh awan gelap. Gelombang perampokan guntur yang menyilaukan seperti naga raksasa berkeliaran di awan gelap, momentumnya mengerikan, dan guntur itu memekakkan telinga seperti binatang buas raksasa yang mengaum. Tan Yun berdiri di bawah awan gelap di langit, sekecil setitik debu. Holy King Tribulation of Hongmeng, aku sudah lama menunggumu, ucap Tan Yun. Dia diterpa angin kencang, rambut Tan Yun berkibar bangga, ayo, ucap Tan Yun. Boom, boom, bang, Tan Yun terkejut, dan perampokan guntur yang kejam runtuh dari kehampaan, meninggalkan Tan Yun tanpa cedera. Boom, boom, Tan Yun melintasi langit dan tampaknya membuat marah para dewa.
Tiba-tiba, satu demi satu, badai petir yang semakin besar menghantam dengan ganas dari awan gelap yang luas, menelan Tan Yun. Adegan yang mengerikan yang berlangsung lama sebulan penuh. Ketika perampokan guntur menghilang, awan gelap di langit dengan cepat melengkung ke samping, dan menghilang dari keriting, memperlihatkan bintang-bintang di seluruh langit. Cahaya bulan yang cerah mengalir dengan lembut, menutupi dunia dan menimpa Tan Yun. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas bahwa Tan Yun dipenuhi memar-memar, dan sebagian tulang terlihat di dahi, lengan, dada, punggung, dan kakinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali, dan dia segera duduk bersila dari kehampaan, menutup matanya dan berkonsentrasi. Dengan keberhasilan Tan Yun dalam mengatasi bencana, 9 embrio suci agung Hongmeng di kolam rohnya dengan cepat tumpang tindih, membentuk embrio agung monumen agung dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, roh suci agung Hongmeng di benaknya juga telah menjadi roh Raja Suci Hongmeng yang lebih kuat. Ketika janin Raja Suci Hongmeng dan jiwa Raja Suci Hongmeng terbentuk, aura tirani melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, melepaskan kekosongan dalam radius jutaan makhluk abadi, terfragmentasi seperti cermin. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Suci kelas 2. Sumber cahaya, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, bola cahaya dengan diameter 10.000 meter dan aura kehidupan yang kuat muncul di atas kepalanya di bawah langit berbintang. Setelah sumber cahaya itu pecah, cairan kehidupan yang kaya seperti susu menjebak Tan Yun. Segera, Tan Yun yang penuh memar, sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia menjadi baik seperti dulu. Sosok Tan Yun melintas, dan dia mengenakan jubah putih, berdiri di udara, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Saat aku dipromosikan menjadi Raja Suci kelas 1, aku akhirnya bisa berkultivasi tubuh hegemoni Hongmeng ke-24. Tubuh pertempuran Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju langit selatan. Tan Yun melangkah ke Raja Suci, dan kecepatan terbangnya meningkat tajam. Setelah hanya 1 hari, dia kembali ke kota militer Qingtian dan memasuki Jingfu, ke alam dewa elit. Setelah itu, Tan Yun membagikan ginseng Raja Suci kepada semua orang, meninggalkan 3 akar ginseng Raja Suci untuk dirinya sendiri, dan terus memasuki lantai pertama Istana Menara Dewa Ruang dan waktu tertinggi urutan ke-12 untuk memulai retret dan latihan. Tidak ada tahun di menara, dan dunia telah ribuan tahun. Ketika Tan Yun menghabiskan 30 juta tahun di menara, dia merasakan penghalang Raja Suci kelas 2, dan mulai dengan cepat melahap energi surgawi surga dan bumi. Setelah memasuki kolam roh, itu berubah menjadi setetes surgawi. Ketika kekuatan suci penuh di kolam spiritual, kekuatan suci mulai perlahan mengembun menjadi cairan Tan Yun. Setelah 3 juta tahun lagi, cairan Tan Yun benar-benar dipadatkan, dan Tan Yun butuh 2 juta tahun lagi untuk memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa dari jiwa Raja Suci Hongmeng jauh di dalam pikirannya, dan memurnikannya menjadi satu Tan Yun yang solid di benak Lingqi. Segera, Tan Yun yang solid membuka sepasang mata di negara bagian Hongmeng, dan tubuhnya juga berubah menjadi perunggu yang berarti bahwa Kaisar kedua Hongmeng berhasil dipadatkan. Tan Yun menghabiskan 35 juta tahun di menara dan dipromosikan ke tingkat kedua dari alam Raja Suci. Tan Yun masih tidak berlatih tubuh pertempuran Hongmeng, tetapi memilih untuk terus mundur dan berlari ke ranah. Waktu berlalu, waktu di menara, 36 juta tahun telah berlalu, Tan Yun memadatkan kelahiran ketiga Raja Suci Hongmeng, dan dipromosikan menjadi Raja Suci kelas 3. Setelah 38 juta tahun lagi, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan nafas Raja Suci kelas 4 keluar dari tubuhnya. Betul sekali, Tan Yun telah melangkah ke Raja Suci kelas 4 saat ini. Sudah waktunya untuk berlatih tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24, ucap Tan Yun. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng di tengah Lingqi, dan berdiri dari langit Hongmeng. Dalam satu pemikiran, helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga raksasa Hongmeng, naik ke udara, melaju di sekitarnya perlahan, cukup mengejutkan. Saat berlayar, helai cairan surgawi Hongmeng menembus ke alis Tan Yun dari udara, mengikuti tren dan mulai melunakkan kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh. Tan Yun telah menghabiskan 9 juta tahun yang sangat lama dalam rasa sakit yang melampaui manusia,
dan akhirnya menyelesaikan penempaan kulit, daging, dan tulang, dan telah memasuki tahap tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24, memisahkan kekuatan besar dari artefak tingkat 8 tingkat rendah dengan tangan kosongmu. Fisik pertempuran Hongmeng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun yang duduk bersila dengan gila-gilaan melonjak hingga 6.000 kaki, dan kemudian dia perlahan berdiri, mencapai ketinggian 12.000 kaki. Death God Armor, ucap Tan Yun. Dalam pikiran, Tan Yun berubah menjadi satu set Death God Armor hitam pekat di tubuhnya. Segera, dia merasakan kekuatannya meroket, dan dia bisa merobek artefak kelas rendah peringkat 9 dengan tangan kosong. Hongmeng Battle Armor, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum. Segera, permukaan tubuhnya yang seperti gunung menyemburkan napas Hongmeng. Dalam sekejap, satu set armor pertempuran yang halus dan seperti ketiadaan dipadatkan, yang merupakan armor pertempuran Hongmeng. Dengan kondensasi baju besi Hongmeng, Tan Yun merasakan kekuatan di tubuhnya, dan itu meroket lagi. Tan Yun hari ini, dengan promosi Raja Suci tingkat keempat, dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong tanpa menggunakan baju besi kematian atau baju besi Hongmeng. Jika Tan Yun memadatkan baju besi kematian, Tan Yun dapat menghancurkan artefak tingkat rendah peringkat 9. Di tempat baju besi kematian, Tan Yun dapat memadatkan baju besi pertempuran Hongmeng, dan Tan Yun dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 10 dengan tangan kosong. Bas. Sementara rambut menari, kesadaran Tan Yun mengalir keluar dari menara, membubung ke langit, 300 juta sen, 600 juta sen, dan akhirnya tinggal di 1 miliar sen. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Kaisar Suci dari Kaisar Suci tingkat keempat dapat mencakup radius 900 juta abadi, Kaisar Suci tingkat kelima mencakup 1 miliar abadi. Itu berarti Tan Yun, Raja Suci peringkat keempat, dan jiwa Raja Suci Hongmeng sedikit lebih kuat dari Kaisar Suci peringkat kelima. Tan Yun tersenyum puas, menarik kembali kesadarannya, dan tersenyum percaya diri, sekarang aku melompat untuk menantang kekuatanku, yang cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Suci peringkat kelima. Dengan Kaisar Suci peringkat 8 juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak akan lama sebelum aku menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun mengangkat baju besi kematian dan baju perang Hongmeng dan menyusut kembali ke ketinggian normal. Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi mengeluarkan Myriad Dao Guizhong Secret Art dari Divine Ring. Taktik ini diciptakan oleh Ling Xia. Aku ingin melihat seberapa kuatnya itu, ucap Tan Yun mencibir, melepaskan indera ilahinya ke dalam slip giok, dan mulai mengamati. Wan Dao Guizhong Jue berisi 3 bagian, yaitu, Wan Dao Sword Jue, Wan Dao Sword Jue dan Wan Dao Gun Jue. 3 seni ilahi yang agung membentuk sekte 10.000 cara kembali. Tan Yun tidak tahu apakah dia tidak membacanya. Dia cukup terkejut ketika melihatnya. Dengan pencapaiannya, dia secara alami dapat melihat bahwa jalan kembali ke sekte memang luas dan dalam. Dia harus mengakui bahwa pemahaman Ling Xia Tianzun memang sangat tinggi. Myriad Dao Guizhong Jue memang latihan yang kuat, sedikit lebih rendah dari latihan yang diambil sendiri. Tidak apa-apa, saya hanya berkultivasi, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, dengan cara ini, saya dapat memiliki kekuatan untuk menandingi kultivator Kaisar Suci kelas 7 tanpa menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memahami seni rahasia Myriad Dao Guizhong. Waktu di menara hanya 3 hari sebelum Tan Yun memahaminya. Kemudian, setelah menghabiskan hanya 1 tahun di menara, dia mengolah seni Myriad Dao Guizhong ke tingkat yang berapi-api. Ketika Tan Yun bersiap untuk melanjutkan kultivasinya dan berusaha untuk menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa sesegera mungkin, tiba-tiba, suara kecemasan datang dari luar menara. Jing Yun, apakah kamu di sana? Saya memiliki masalah yang mendesak untukmu, ucap suara itu. Hah, Tan Yun mengerutkan kening dan menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya dia muncul di halaman Jingfu, tetapi dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya dengan wajah pucat. Tan Yun muda mengetahuinya sebagai kakak tertua Bai Su, yaitu Bai Ri. Bai Ri dan Bai Su adalah putra jenderal besar Bai Feng. Mereka dulunya bermusuhan, tapi sekarang mereka berdamai. Dalam hati Tan Yun, dia selalu memperlakukan Bai Su sebagai saudaranya. Bai Ri, ada apa? Kenapa wajahmu jelek sekali? Ucap Tan Yun mengerutkan kening.
Bairi berkata dengan marah, Jing Yun, tidakkah kamu membutuhkan besi meteorit waktu dan pasir hisap emas luar angkasa dua jenis bahan pemurnian? 3 bulan yang lalu, pasukan keluarga Bai kami berada di sebuah ngarai di barat Qingtian militari kota, dan menemukan sumber besi dari Dewa Meteorit Waktu. Jadi, ayahku membawaku, saudara laki-lakiku yang kedua, dan 100.000 pasukan keluarga Bai ke tambang. Meskipun ayahku adalah Kaisar Suci tingkat 9, dia bukan lawan dari dewa besar bernama Xier Longfeng di bawah Raja Dewa Titan. Sekarang ayahku, saudara laki-laki kedua, dan 100.000 pasukan keluarga Bai terperangkap di ngarai. Dan besi meteorit waktu yang ditambang oleh tentara keluarga Bai kita dengan susah payah juga dirampok oleh mereka. Untungnya, saat itu saya tidak berada di ngarai, jadi saya tidak ditemukan oleh mereka. Saya baru saja menemukan kakek dan orang tuanya keluar, tentara keluarga Bai kami memiliki peraturan militer. Tanpa perintah kakek saya, apapun yang terjadi, jenderal besar lainnya dan wakil komandan kerajaan tidak diizinkan meninggalkan tentara Qingtian kota. Kita harus memastikan keamanan kota tentara Qingtian dan mencegah orang asing dan iblis-iblis itu menyerang. Saya pergi ke beberapa paman saya, tetapi mereka semua mengikuti peraturan militer dan tidak menyelamatkan orang, ucap Bairi. Sialan, ucap Tan Yun sangat marah. Di dalam hatinya, Bai Su adalah saudara laki-lakinya, dan Dewa Agung Bai Feng akan memperlakukannya sebagai miliknya, dan mereka serta 100.000 tentara di bawah Dewa Agung Bai Feng berada dalam bahaya karena mereka membantunya menemukan bahan pemurnian. Pastikan untuk menyelamatkannya. Jing Yun, kakekku belum kembali, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Bairi. Air mata Bairi yang cemas mengalir di matanya. Jangan panik, aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang, Tan Yun bertanya. Ada berapa orang, berapa banyak jenderal hebat di sana, ucap Tan Yun. Mereka memiliki 300.000 tentara, Bairi tampak panik, ada 3 jenderal besar, aku tidak bisa membedakan wilayah apa mereka, ucap Bairi. Oke, aku mengerti, aku akan membunuh mereka, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun penuh dengan niat membunuh. Jing Yun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Shen Subing yang sudah menjadi Raja Suci tingkat 8, melangkah keluar dari menara. Tan Yun segera memberitahu Shen Subing tentang hal ini. Aku akan menemanimu, ucap Subing, mata indah Shen Subing penuh dengan rasa dingin. Tidak, kamu bisa tinggal dan mundur dengan tenang, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, selama Zishan menemaniku, jangan khawatir, jika Zishan bekerja sama denganku, bahkan Raja Dewa kelas 4 akan mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun jelas, sekarang Zishan telah memasuki binatang Kaisar Suci kelas 4, dia dapat memenjarakan kekuatan ilahi Raja Dewa kelas 4, dan dengan tubuh fisiknya, dia pasti dapat menghancurkan yang Raja Dewa kelas 4. Oke, kalau begitu hati-hati, aku akan mundur, ucap Shen Subing berkata dengan lembut dan baik hati membantu Tan Yun memilah jubahnya. Iya, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Shen Subing, dan kemudian wajahnya berubah. Zishan, pergi, ucap Tan Yun. Baik tuan, dengan suara yang indah, Zishan dengan gaun ungu melangkah keluar menara Ling Qiao. Tan Yun mengorbankan Senzu kualitas tertinggi, membawa Bairi dan Zishan, dan terbang ke langit. Dia dengan cepat terbang keluar dari alam roh elit, dan kemudian terbang keluar dari kota militer Qingtian. 10 hari kemudian, di pegunungan terpencil dan tandus di sebelah barat kota Skyforce terletak ngarai besar. Di tengah ngarai, di tanah tandus, Dewa Cipres yang terluka parah akan diikat dan digantung di pohon. Di tanah di sekitarnya, 97.000 pasukan keluarga Bai semuanya terikat ke tanah. Di hutan tidak jauh, ada 3.000 mayat tentara keluarga Bai, mayat-mayat ini semuanya telah dipotong tangannya, dan kematiannya tragis. Tidak jauh di belakang Jenderal Dewa Agung Bai Feng, puluhan ribu titan dengan ketinggian 100 kaki membuka gunung dan menambang besi Dewa Waktu. 290.000 prajurit raksasa titan yang tersisa mengepung lebih dari 97.000 legiun keluarga Bai, dan penahanan itu tidak dapat dilewati. Pada saat ini, di tanah di bawah Jenderal Besar Bai Feng, 3 jenderal besar raksasa-raksasa dengan ketinggian 1000 meter menatap Bai Feng dengan mencibir. Salah satu jenderal besar adalah Kaisar Suci tingkat 9, bernama Xier Longfeng. Kaisar Suci kelas 6 lainnya, bernama Xier Longcheng,
adalah saudara kedua dari Xier Longfeng. Yang terakhir adalah Kaisar Suci kelas 5, bernama Tasi Kaiser. Xier Longfeng meludah, Bai Feng, biji besi dari Dewa Meteor waktu ini ditambang oleh Raja Dewa Titan kita 3 tahun lalu. Baru kemudian ditunda karena hal lain. Tidak peduli apa, tambang ini milik Raja Dewa Titan kita, saya melihat bahwa Anda telah memakan keberanian macan tutul yang ambisius, dan berani menambang, ucap Xier Longfeng. Mengikuti kata-kata Xier Longfeng, di belakangnya, seorang prajurit surgawi besar dengan 100 kaki di tangannya, memegang cambuk raksasa, menari ke arah Dewa Agung Bai Feng dan menamparnya. Dewa Bai Feng akan dirobek kulitnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.